Halo teman-teman, welcome to my channel. Oke, di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita suatu film yang diadaptasi dari anime yang berjudul JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable yang rilis pada tahun 2017. Sebelum menonton video ini, Mimin saranin buat kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Tapi, jika kalian tetap ingin menonton video ini, Mimin peringatkan bahwa video ini adalah full spoiler content. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, let's go! Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang sedang makan. Dia bernama Katagiri Anjuro atau Angelo. Dia merupakan penjahat yang sangat kejam, dan kini dia menjadi incaran bagi polisi. Dan kini dia sedang menyandra keluarga Yamazaki di sebuah apartemen. Di sana, dia membunuh seorang pria bernama Yamazaki dan berusaha kabur sebelum polisi datang. Di tengah pelariannya, dia bertemu dengan seorang pria yang sedang membawa busur panah. Pria tersebut bernama Keicho Nijimura. Pria tersebut menembakkan panah kepadanya, yang membuat dia terjatuh dan pingsan. Anehnya, setelah terbangun, ia mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan air sebelum akhirnya tertangkap oleh polisi. Setelah itu, dia dibawa ke suatu ruangan dan diinterogasi oleh polisi. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Dia membunuh semua polisi yang sedang menginterogasinya dengan kekuatan air yang telah ia dapatkan tadi. Di scene lain, memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menaiki sepeda. Pemuda itu bernama Koichi Hirose. Ia baru saja pindah ke kota Morio. Di sebuah gang saat perjalanannya ke sekolah, dia dijegat oleh dua orang berandal. Setelah itu, muncul seorang pemuda yang ingin lewat. Salah satu berandal sengaja menabrakkan badan kepadanya dan meminta pemuda itu untuk meminta maaf. Dan pemuda yang ditabrak itu adalah Josuke Higashikata atau Jojo yang merupakan tokoh utama di film ini. Karena tidak ingin mencari masalah, Jojo pun meminta maaf kepada berandal tersebut dan ia pun langsung pergi. Namun, terlihat bahwa berandal itu tidak suka dengan sikap Jojo. Kemudian, berandal itu pun mengejek model rambut milik Jojo yang dia anggap sangat jelek. Sontak, hal tersebut membuat Jojo marah, dan terlihat Jojo mengeluarkan aura seperti roh dari tubuhnya. Jojo pun memukul pemuda itu menggunakan rohnya, hingga ia terjatuh dan mengenai sepeda Koichi hingga patah. Namun, tiba-tiba setelah Jojo melewati mereka, luka mereka pun hilang. Dan pada akhirnya membuat berandal itu lari ketakutan. Hal tersebut membuat Koichi heran. Kemudian, Koichi mencoba untuk menyapa Jojo, dan ternyata mereka merupakan teman satu kelas. Dan karena Koichi ini anak baru, jadi Jojo belum mengenalnya. Ketika ingin melanjutkan perjalanannya ke sekolah, Koichi melihat sepedanya yang baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Hal tersebut membuat Koichi merasa semakin heran. Di dalam kelas, terlihat seorang perempuan bernama Yukako Yamagishi. Di sini terlihat bahwa Yukako Yamagishi menyukai Koichi. Di suatu tempat, terlihat seorang pria yang dibunuh oleh Angelo menggunakan kekuatan air yang dimilikinya. Terlihat sebuah makhluk yang mencoba masuk ke dalam mulut pria tersebut. Setelah itu, makhluk tersebut mencoba untuk memasuki pria lain. Setelah masuk, ternyata pria tersebut dapat dikendalikan dan mencoba untuk merampok suatu toko kelontong. Pria tersebut menyandra seorang perempuan yang menjaga toko tersebut. Hal ini membuat orang-orang yang ada di sekitar toko lari ketakutan. Namun di sana terlihat Jojo yang hanya berdiri dan menatap pria tersebut. Pria itu marah dan menyuruhnya untuk pergi. Akhirnya Jojo pun meminta maaf dan ingin pergi dari tempat tersebut. Namun pria itu malah mengejek potongan rambut Jojo yang dia anggap aneh. Hal ini membuat Jojo sangat kesal. Tiba-tiba pria itu menusuk perut perempuan penjaga toko tersebut. Lalu, Jojo menggunakan kekuatan rohnya untuk memukul perut perempuan tersebut hingga tembus kepada pria yang sedang menyandranya.
Namun anehnya, setelah Jojo melepaskannya, perut kedua orang tersebut menjadi seperti semula dan seakan-akan tidak terjadi apapun. Pria itu pun kaget setelah ia mengetahui bahwa pisau yang ia tusukkan tadi kini berada di dalam perutnya. Setelah itu, tiba-tiba keluar makhluk dari mulut pria tersebut. Oke, sebelum lanjut, di sini Mimin akan menjelaskan makhluk atau roh yang kita lihat tadi. Jadi, makhluk atau roh tersebut dinamakan Sten. Jadi, Sten adalah makhluk atau roh yang tercipta dari energi yang dihasilkan oleh tubuh manusia, sehingga dapat berbentuk makhluk ataupun benda lainnya. Terdapat dua jenis Sten, yaitu Sten yang ada secara alami dan buatan. Nah, untuk buatan sendiri, seperti yang terjadi kepada Angelo, di mana dia dipanah oleh Keicho yang membuatnya menjadi pengguna Sten. Sten itu sendiri hanya dapat dilihat oleh sesama pengguna Sten dan tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sten juga memiliki namanya masing-masing, seperti Sten yang dimiliki oleh Jojo yang bernama Crazy Diamond. Sten milik Jojo ini mempunyai kekuatan pemulihan atau penyembuhan. Sedangkan Sten milik Angelo bernama Aqua Necklace. Untuk kekuatannya sendiri, seperti yang kita lihat tadi, di mana dia dapat mengendalikan tubuh seseorang jika dimasuki oleh Stennya. Oke, mungkin hanya segitu untuk pembahasan mengenai Sten. Mari kita kembali ke alur ceritanya. Setelah kejadian itu, Jojo pun pulang ke rumahnya. Terlihat di sana ada kakeknya yang bernama Ryuhei Higashikata dan ibunya yang bernama Tomoko Higashikata. Keesokan harinya, saat Koi sedang bersepeda, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Jotaro Kujo. Saat itu, Koichi terjatuh dari sepedanya. Namun, secara tiba-tiba, waktu di sekitarnya berhenti. Ternyata, itu adalah kekuatan Sten milik Jotaro yang dapat menghentikan waktu. Jotaro menanyakan keberadaan Jojo kepada Koichi. Setelah bertemu, Jotaro mengatakan bahwa Jojo adalah anak dari Joseph Joestar, yang merupakan kakek dari Jotaro itu sendiri. Tujuan Jotaro menemui Jojo adalah untuk membicarakan pembagian aset milik ayahnya Jojo, yaitu Joseph Joestar. Dia juga sedang mencari pembunuh berantai dan seorang pria yang menggunakan panah untuk membuat orang-orang menjadi pengguna Sten. Namun, di sini Jojo tidak peduli mengenai Sten. Dia pun ingin pergi meninggalkan Jotaro. Lalu, Jotaro pun memancing amarah Jojo dengan mengejek rambutnya. Hal ini membuat Jojo marah dan langsung menyerang Jotaro. Namun, kali ini Jojo harus mengakui keunggulan dari Jotaro dengan stand miliknya yang bernama Star Platinum yang dapat menghentikan waktu. Setelah itu, Jojo menceritakan bahwa ia kemarin telah melihat stand, di mana stand tersebut dapat masuk ke tubuh seseorang dan dapat mengendalikannya. Lalu, setelah itu Jojo pun pamit untuk pulang. Di tempat lain, terlihat Angelo yang ingin balas dendam kepada Jojo karena telah menggagalkannya di toko kelontong. Dia berniat untuk mendatangi rumah Jojo dan membunuh seluruh keluarganya. Angelo pun mengeluarkan stand-nya dan menyuruhnya untuk mendatangi rumah Jojo. Di sana, Aqua Necklace mencoba masuk ke dalam tubuh ibu Jojo dengan cara memasuki air yang ingin ibunya minum. Ketika melihatnya, Jojo terkejut dan langsung memukul perut ibunya menggunakan stand dan membuat semuanya seperti semula yang membuat ibunya tidak menyadari apapun. Jojo berhasil menangkap Aqua di dalam sebuah botol dan ia langsung mengocoknya. Karena stand terhubung dengan penggunanya, hal tersebut membuat Angelo kesakitan. Setelah itu, Jojo langsung menghubungi Jotaro untuk datang ke rumahnya. Lalu terlihat ibu Jojo yang ingin keluar rumah dan menyuruh Jojo untuk mengambilkan air untuk kakeknya. Setelah itu, Jojo pun pergi ke kamar mandi dan meletakkan botolnya di atas meja. Lalu terlihat kakeknya yang sedang mencari minuman keras. Di sini, dia menemukan botol yang bersihkan stand milik Angelo. Lalu, stand milik Angelo pun mengubah air yang ada di dalam botol tersebut menjadi seolah-olah seperti minuman keras. Lalu, kakeknya Jojo pun mengambil dan membawanya. Setelah dari toilet dan tengah bermain game, Jojo mendengar suara gaduh dari kamar kakeknya. Saat ia menghampirinya, terlihat kakeknya yang sudah tewas, dan saat itu pula Jotaro datang.
Di sini, Jojo berusaha untuk menyelamatkan kakeknya, namun usahanya gagal karena stand miliknya hanya bisa menyembuhkan luka dari kakeknya dan tidak bisa mengembalikan nyawa kakeknya tersebut. Hal ini membuat Jojo sangat marah dan ingin balas dendam. Ketika lengah, tiba-tiba Aqua Necklace mencoba masuk ke mulut Jojo. Namun, dengan sigap, Jotaro menghentikan waktu menggunakan stand-nya. Dan kemudian, ia menghajarnya menggunakan serangannya yang sangat cepat. Namun, stand tersebut kembali menyerangnya dan berhasil masuk ke dalam mulut Jojo. Namun, ternyata Jojo telah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi. Sebelumnya, Jojo telah memakan sarung tangan yang ia potong kecil-kecil agar mudah ditelan. Saat Aqua ingin masuk ke dalam tubuhnya, Jojo mengembalikan sarung tangan tersebut hingga membuat Aqua terjebak di dalam sarung tangan itu. Lalu, karena sangat marah, Jojo memukul sarung tangan yang berisi Aqua Necklace hingga membuat Angelo pun merasa sangat kesakitan. Setelah itu, mereka mencoba melacak keberadaan Angelo menggunakan stand-nya. Setelah ketemu, Jojo menghajar Angelo hingga batu yang ada di belakangnya hancur. Setelah itu, dia mengembalikan batu tersebut dan membuat Angelo terjebak di dalamnya. Keesokan harinya, saat Jojo menghadiri pemakaman kakeknya, ia melihat seseorang yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ternyata, orang itu adalah Keicho. Jojo pun langsung mengejarnya. Melihat Jojo yang pergi, Koichi pun mengikutinya. Mereka pun sampai ke sebuah rumah yang sangat besar, dan terlihat sepertinya rumah itu tidak berpenghuni. Di sana, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Okuyasu Nijimura. Dan dia adalah adik dari Keicho Nijimura. Okuyasu menghajar Koichi hingga ia terjatuh. Lalu, ia dipanah oleh Keicho untuk merubahnya menjadi pengguna stand. Jojo berusaha untuk menyelamatkan Koichi. Namun, ia dihalangi oleh Okuyasu dengan stand-nya yang bernama The Hand. Kekuatannya sendiri adalah penghapusan. Ia dapat menghapus benda apapun yang ia sentuh, bahkan ruang sekalipun. Okuyasu terus menyerang Jojo dengan cara menghapus ruang di sekitarnya. Ia terlalu fokus menyerang, hingga ia tidak sadar terdapat sebuah patung di belakang Jojo dan langsung menghantamnya. Melihat Okuyasu yang terjatuh, Jojo pun mencoba untuk menyelamatkan Koichi. Tapi ternyata Koichi telah dibawa masuk oleh Keicho. Jojo pun berusaha mengejarnya. Di sebuah ruangan, dia bertemu dengan Keicho yang sedang bersama Koichi. Terlihat Keicho yang mencabut anak panah dari dada Koichi karena dia menganggap bahwa Koichi tidak bisa mengeluarkan stand. Ketika Jojo ingin melawan Keicho, Okuyasu datang dan ingin melanjutkan pertarungannya. Namun, dia tidak sengaja terkena oleh serangan kakaknya sendiri. Melihat Okuyasu yang terluka, Jojo pun menyembuhkannya. Lalu, Jojo melihat Keicho yang meninggalkannya. Setelah menyembuhkan Okuyasu, Jojo pun langsung mengejar Keicho. Di sebuah ruangan, Jojo melihat Koichi yang sedang terbaring lemah. Namun, dia sadar bahwa itu adalah jebakan, jadi dia tidak langsung menghampirinya. Lalu, datang Okuyasu yang menggunakan stand-nya untuk menghapus ruang pemisah antara Jojo dan Koichi. Hal ini membuat Koichi terteleport mendekati Jojo. Okuyasu melakukan itu sebagai tanda balas budi karena telah menyembuhkannya. Jojo pun langsung menyembuhkan Koichi yang terluka tersebut. Lalu terlihat sekelompok tentara yang merupakan stand milik Keicho yang bernama Bad Company. Kemudian stand milik Jojo bertarung dengan stand milik Keicho. Secara tiba-tiba, Koichi dapat melihat stand milik Keicho. Hal ini membuat dia kaget dan mengeluarkan stand berbentuk telur. Melihat Koichi yang mengeluarkan stand, Keicho pun merasa senang dan langsung menyerangnya. Karena stand-nya masih berbentuk telur, Koichi pun hanya bisa menghindari serangan Keicho. Lalu, Keicho pun menyerang Crazy Diamond milik Jojo dengan serangan penuhnya. Kemudian, stand helikopter milik Keicho mengeluarkan misil dan mengenai tangan Crazy Diamond. Hal ini mengakibatkan Jojo menjadi terluka. Lalu, stand Crazy Diamond milik Jojo membentuk kembali misil yang telah mengenainya. Lalu, ia mengembalikannya dan mengenai tubuh Keicho. Jojo pun memenangkan pertarungan itu. Setelah itu,
Jojo dan Koichi pun melanjutkan untuk mencari panah yang digunakan oleh Keicho. Ternyata panah tersebut disimpan di suatu ruangan. Saat mendekatinya, tiba-tiba kaki Koichi dipegang oleh makhluk hijau aneh. Di sana juga terlihat Keicho yang sedang duduk dan sedang memegang panah. Di sana dia menceritakan tentang makhluk itu, dan ternyata makhluk itu adalah ayahnya. Dia juga menceritakan tujuannya menggunakan panah untuk membuat orang menjadi pengguna stand. Sebenarnya, hal itu ia lakukan untuk mencari pengguna stand yang dapat membunuh ayahnya yang tidak bisa mati. Ketika semuanya sedang terharu mendengar cerita ayah Keicho, tiba-tiba muncul sebuah stand berbentuk kura-kura berwarna biru. Ketika stand tersebut menyerang Okuyasu, dengan sigap, Keicho langsung menyelamatkan adiknya. Akhirnya, Keicho pun harus mati dengan cara diledakkan oleh stand tersebut. Akibat ledakan itu juga menghancurkan busur panah yang sebelumnya digunakan oleh Keicho. Lalu, stand tersebut langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, Jojo pun berjanji untuk menjaga keamanan di kota Morio. Lalu, terlihat Okuyasu yang kini berteman dengan Koichi dan Jojo, dan film pun berakhir. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan saran di kolom komentar agar kedepannya saya dapat membuat video yang lebih baik lagi. Oke, see you next time and bye-bye.